Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kuliah ilmu negara. Pada pertemuan yang ke-13 kita akan bahas tentang teori bentuk negara dan pemerintahan. Yang perlu teman-teman pahami ya tentang bentuk negara dan pemerintahan, terdapat perbedaan ya antara monarki dengan republik ya. Jadi yang dua jenis bentuk negara yang sangat bertolak belakang, yaitu negara monarki dan negara republik. Yang pertama ya, menurut Machiavelli ya di dalam bukunya Il Principe ya, menyatakan bahwa bentuk suatu negara ya hanya ada dua pilihan. Jika tidak berbentuk republik ya, maka dia berbentuk monarki ya. Ia mengartikan bahwa negara sebagai bentuk ya genus, sedangkan monarki dan republik sebagai spesiesnya ya. Dengan kata lain ya, negara ya atau la Stato ya menurut bahasa Itali ya, karena Machiavelli dari Itali, digunakan pada abad ke-15 ya. Kemudian orang Yunani yang menggunakan istilah negara itu dengan istilah polis ya. Kita sering dengar ini ya, disamakan dengan istilah negara kota ya. Kemudian kalau kita lihat ya, istilah-istilah lain juga berkembang ya, misalnya untuk ya Commonwealth ya, Reich ya, Imperium ya, Land ya. Makna-makna tersebut juga dapat dipersamakan dengan negara. Kemudian bagaimana paham Jelinek ya sebagai bapak ilmu negara ya di dalam bukunya Allgemeine ya Staatslehre ya mengemukakan bentuk-bentuk negara ya dalam bentuk pembagian ya, pertama sekali monarki dan republik ya. Dan bentuk ini dianggap sebagai spesies dari negara. Jadi sama dengan tadi ya, menurut pendapatnya siapa? Pendapatnya Machiavelli ya. Perbedaan dalam kedua bentuk ini ya menurut Jelinek ya, kita lihat ya, dibedakan dari kata kuncinya apa? Pembentukan kemauan negara ya. Dari mana ya sumber terbentuknya kemauan negara? Yang pertama, apabila cara terjadinya pembentukan kemauan negara semata-mata secara psikologis atau alamiah ya, yaitu dalam jiwa atau badan seseorang ya, dan tampak sebagai kemauan individu, maka dia sebagai monarki ya. Jadi artinya di sini harus dilihat ya, pusat kekuasaan ya, pusat kedaulatan itu ada di mana ya, pusat kedaulatan. Kalau itu ya berpusat ya dari seseorang ya, individu, maka dia dikatakan sebagai monarki. Ini pendapatnya Jelinek ya, tentunya lebih bersifat hakikat dari monarki itu ya, tidak dari namanya ya, tidak dari namanya kerajaan gitu ya, empire gitu ya, atau kingdom gitu ya, tapi dilihat negara itu pusatnya ya, kekuasaannya ada di mana. Tadi kalau ada di satu orang, dia disebut dengan monarki. Nah kemudian apa menurut Jelinek yang disebut dengan republik? Di mana cara pembentukan negara secara yuridis ya. Kalau negara itu terbentuk secara yuridis, kemauan-kemauannya, kebijak-kebijakan ya, kehendaknya ya, fungsi-fungsinya, tujuannya ya dimuat menurut hukum yang bersumber dari kemauan banyak orang ya, kemauan rakyat ya, atau kemauan suatu dewan, maka negara tersebut disebut sebagai negara republik ya. Nah, jadi lebih kepada hakikatnya, lebih kepada praktek yang terjadi di negara tersebut, tidak kepada namanya saja ya. Terhadap pendapat Jelinek ini tentunya mendapatkan banyak kritik juga ya, misalnya ya pendapat-pendapat ya yang dikeluarkan oleh banyak sarjana ya, karena dianggap tidak konsisten ya, Mengapa tidak konsisten? Karena kalau berdasarkan pendapatnya Jelinek ini ya, maka Inggris ya, negara Inggris ya, ketika ia memasukkan Inggris ke dalam monarki, maka ia salah ya, karena bahwa kekuasaan untuk menggerakkan parlemen ya dan pimpinan tertinggi negara masih ada di tangan raja secara yuridis formal. Walaupun demikian diakui juga bahwa di dalam praktek parlemen ya lebih berkuasa. Nah ini ada inkonsistensi ya antara pendapat Jelinek juga dengan praktek ya, karena Jelinek ini dianggap tidak konsisten ketika memasukkan negara Inggris ke dalam monarki ya.
Nah, kenapa? Karena kalau diperhatikan ya secara praktek, secara kenyataan gitu ya, secara realitas, walaupun Inggris itu negara monarki ya, tapi ternyata pemegang kekuasaannya itu berada di parlemen ya. Boleh dikatakan kekuasaan parlemen ya, pemimpin parlemen ya, House of Commons ya, itu lebih tinggi daripada kekuasaannya ratu ya, atau raja ya. Sekarang ratu ya, Ratu Elizabeth ya. Pada waktu itu di masanya Jelinek adalah Ratu Victoria ya. Nah, inilah teman-teman ya. Tentunya memang ini yang harus literatur yang harus teman-teman pahami, bagaimana membedakan bentuk suatu negara. Sekarang ini teman-teman sudah belajar ilmu negara, tidak hanya ya dari namanya secara formal, tapi lebih mendalam lagi melihat dari praktek-praktek ya, teori-teori kenegaraan. Saya kira itu ya. Kemudian pendapatnya De Guit ya, siapakah itu De Guit? Dia adalah seorang realis ya. Dia tidak setuju menggunakan ukuran negara ya, ukuran kemauan negara, stat will dalam menentukan bentuk negara ya. Sebaliknya di dalam bukunya ya Traité de droit constitutionnel jilid kedua diutarakan bahwa untuk menentukan apakah negara monarki, republik ya atau yang lainnya, dia menggunakan cara yang disebut dengan penunjukan atau pengangkatan kepala negaranya. Bagaimana cara pengangkatan kepala negaranya? Monarki apabila kepala negaranya bersifat turun-temurun ya, dinasti ya, diangkat berdasarkan keturunan. Sedangkan republik apabila ya tidak menggunakan basis keturunan. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu pendapatnya Leon De Guit ya. Nah, sebenarnya De Guit mengemukakan kedua bentuk tadi, monarki dan republik, juga sebagai bentuk pemerintahan. Sedangkan menurut hukum tata negara ya seharusnya bentuk negara ya. Pada lazimnya bentuk pemerintahan digunakan untuk menentukan lebih lanjut perbedaan dari bentuk negara, yaitu mengenai perbedaan sistem hukum tata negara ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan sistem hukum tata negara, maka yang lebih pas adalah bentuk pemerintahan, bukan bentuk negara ya. Karena hukum tata negara menunjukkan cara bagaimana hubungan alat-alat perlengkapan negara tertinggi saling berhubungan ya. Misalnya republik dengan sistem pengawasan langsung oleh rakyat ya, referendo ya, dan inisiatif rakyat. Misalnya sistem pemisahan kekuasaan ya yang terjadi di Amerika Serikat ya. Adapun yang dikatakan sebagai bentuk negara oleh De Guit ialah negara serikat dan negara kesatuan ya. Jadi perlu diperhatikan pendapatnya De Guit ini sebenarnya tadi ya mengomentari ataupun membahas tentang bentuk pemerintahan ya, yaitu bagaimana cara mengangkat ya seorang kepala negara, dan juga sangat terkait dengan sistem hukum tata negara. Yang itu perlu teman-teman nanti dalami lebih lanjut. Kemudian juga pendapatnya ya Cronenberg ya, juga dia seorang realis ya, di mana dia di sini melihat adanya ketidakcocokan ya bentuk tadi pendapatnya De Guit ya. Misalnya untuk kerajaan Polandia, kerajaan Jerman, Romawi, di mana ternyata raja diangkat berdasarkan pemilihan ya. Jadi ada raja yang diangkat bukan berdasarkan keturunan saja, ada raja yang diangkat berdasarkan pemilihan. Nah, maka itu ya dikritik pendapatnya De Guit ini oleh Cronenberg ya, dan bukan karena kalau tadi hanya mengatakan raja itu diangkat berdasarkan keturunan, ternyata tidak benar ya. Ada praktek di Polandia, di Jerman, di Romawi, raja juga diangkat berdasarkan pemilihan, bukan semata-mata berdasarkan atas keturunan. Raja Romawi dilantik oleh Senat dengan menggunakan lex curiata ya, de imperio, bukan atas nama keturunan ya. Nah, sudah jelas ya bertentangan tadi pendapatnya De Guit ya, dan juga dia lebih mendukung pendapatnya Jelinek yang memasukkan monarki ya dalam bentuk negara. Akan tetapi tugas badan pemilihan rakyat yang diadakan khusus untuk itu sudah dianggap selesai setelah raja terpilih. Ya, saya kira itu nanti teman-teman silakan dalami ya pendapatnya De Guit ya, pendapatnya Jelinek ya, pendapatnya Cronenberg ya, pendapatnya siapa lagi tadi Machiavelli ya tentang bentuk-bentuk negara ya. Ini memang akan memperkaya ya khasanah berpikir teman-teman, sehingga teman-teman ketika menjawab ya, mendeskripsikan suatu bentuk negara berdasarkan pendapat para tokoh-tokoh ya ahli di bidang ilmu kenegaraan. Ya, saya kira itu ya. Teman-teman juga bisa lihat pendapatnya ya Coletter ya tentang
bentuk monarki dan pemerintahan ya dan republik ya. Ia sama dan setuju dengan pahamnya Duguid ya tentang pembagian bentuk negara dan monarki, akan tetapi ya, jadi kalau kita lihat Karl Reuter ini seorang fasis ya dari Jerman ya, bentuk negara yang ketiga dinamakan dengan autorita ya, Renfuhrechtat ya, ini bahasa Jerman ya. Nanti teman-teman lihat apa itu pendapatnya Karl Reuter ya, sebagai seorang fasis ya, dia membedakan antara republik dengan monarki ya. Monarki itu, jadi ini ya intinya teman-teman nanti lihat ya perbedaan antara republik dan monarki. Intinya monarki itu adalah suatu negara yang dipimpin oleh suatu dinasti. Jadi kepala negaranya diangkat atas dasar keturunan. Oleh karena itu ya beranggapan bahwa dasarnya ialah ketidaksamaan, karena tidak setiap orang dapat menjadi kepala negara. Ini tadi ya. Kemudian republik berdasarkan atas kesamaan ya. Jadi Duguid dengan menggunakan ukuran kesamaan dan ketidaksamaan. Untuk bentuk negara. Monarki ya tadi sudah kita lihat ya, bersumber ya dari satu orang saja. Kalau oligarki dia bersumber dari ya beberapa orang ya. Nah, ini tadi perkembangan dari teori bentuk negara. Yang terakhir ada yang namanya demokrasi, yaitu ya sumber ya kekuasaan ya ataupun kemauan negara itu apabila dilaksanakan oleh banyak orang. Itu disebut dengan demokrasi. Itu ya teman-teman ya. Yang terakhir sekali ya yang ingin saya sampaikan tentang bentuk-bentuk negara, pandangan Polybios di bidang kenegaraan. Siapa itu Polybios? Ia seorang ahli negara di Yunani ya, datang dari Roma sebagai seorang tawanan perang. Di kota ini ia hidup di dalam lingkungan kebudayaan Scipio, di mana ia mempelajari teori-teori kenegaraan Romawi. Pandangannya ya tentulah tidak akan berat sebelah, karena dia mendapatkan literatur dari Romawi dan juga dari Yunani ya. Di dalam bukunya ya Rominse kepintaran serta pengalamannya ya menghasilkan buah pikiran ya yang dianggap cukup tinggi dalam ilmu kenegaraan ya, sehingga dia dikatakan sebagai matahari dalam lapangan ilmu negara ya. Apabila Polybios memulai keterangannya atau uraiannya, hilanglah kabut ya. Apabila ia berhenti maka ya mulai pula lah kegelapan, saking dianggap pinternya Polybios oleh tokoh yang bernama ya Munsen ya, Mumsen ya, di dalam bukunya Rominse ya Grecite ini ya. Apa teori Polybios ini? Intinya teori Polybios ini menyatakan ya perkembangan bentuk negara ini didasarkan atas sebab dan akibat ya. Nah, sebab yang sama akan membawa akibat yang sama. Nah, kemudian ia menguraikan suatu proses ya pertumbuhan dan musnahnya ya bentuk negara berdasarkan pada psikologis, dan perkembangan dari negara yang satu ke bentuk negara yang lainnya membentuk suatu siklus atau lingkaran. Bentuk negara yang satu akan menampilkan bentuk negara yang lainnya secara berurutan ya, mulai dari monarki. Jadi awalnya negara itu akan berbentuk monarki dulu, nanti dia akan berkembang menjadi oligarki. Tadi kita sudah tahu oligarki kekuasaan oleh beberapa ya, kelompok atau orang, kemudian akan berkembang menjadi sebuah demokrasi. Nanti demokrasi ini akan menjelma menjadi otokrasi, itu ya. Akan menjelma ya menjadi otokrasi, dan nanti buntut-buntutnya ya akhirnya akan kembali menjadi monarki. Siklus yang akan mulai dengan bentuk monarki ya, tadi dimulai dengan seorang penguasa yang gagah berani ya, sebagai primus inter pares, orang yang terbaik di antara rakyatnya ya. Kemudian berlangsung setelah sekian lama ya, nanti keturunannya ya akan membentuk ya kekuasaan yang absolut ya. Akhirnya terjadi peperangan ya, karena rakyat tidak setuju, akhirnya akan memunculkan yang namanya tadi oligarki ya. Jadi muncul raja-raja ya, tapi beberapa ini ya, tidak hanya satu ya. Rajanya ada beberapa, bisa 5, bisa 10, bisa 20 ya. Artinya sudah terpecah menjadi beberapa penguasa. Akhirnya nanti akan timbul lagi proses sampai akhirnya terbentuk ya yang namanya demokrasi ya, yang nanti pada akhirnya ya karena adanya permasalahan politik gitu ya, kekuasaan ya, bentuk negara ini akan kembali lagi kepada negara yang bersifat monarki. Yang perlu diingat, Polybios ini ya melupakan dua hal yang penting. Yang pertama, sejarah suatu negara tidak pernah berulang untuk kedua kalinya ya. Oleh Polybios itu pun dianggap terlampau sederhana. Jadi teorinya dianggap terlampau menyederhanakan ya permasalahan ya. Bukankah negara yang diinginkan sehingga tidak mungkin bagi manusia untuk
kembali gitu ya kepada keadaan semula ya, akan hal-hal yang baru ya. Jadi manusia ya kan memiliki keinginan, memiliki kemampuan untuk senantiasa belajar ya, dari sejarah tentunya bisa ya mengkondisikan ya suatu demokrasi untuk tetap terjaga ya, sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak ya langsung bisa tidak serta-merta ya merosot menjadi pola-pola bentuk negara yang bersifat oligarki atau yang bersifat monarki dan tirani. Saya kira itu ya teman-teman, intinya di sini yang kita perlu pahami ya, dan juga menjadi pembelajaran buat kita ya. Memang tidak menutup kemungkinan suatu bentuk negara itu bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisi sebab dan akibat ya, kondisi psikologis ya, kondisi sosiologis suatu negara. Artinya sekarang silakan nanti teman-teman komentari ya, silakan nanti teman-teman lihat kondisi bernegara Republik Indonesia, apakah benar ya teori Polybios ini, yaitu teori yang menyatakan ya perubahan bentuk negara ya dari satu bentuk ke bentuk yang lain berdasarkan kondisi sebab akibat telah terjadi di negara Indonesia ya. Nanti silakan teman-teman sampaikan pendapatnya ya di dalam perkuliahan kita ya sesudah mendengarkan materi ini. Terima kasih. Saya kira itu untuk pertemuan kita yang ke-13 ya tentang bentuk-bentuk negara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.